kelompok 5 etika. Di sini kami akan menjelaskan tentang 4 kompetensi guru. Kami akan menjelaskan dari 4 itu yaitu tentang pedagogi. Di sini kami kelompok 5 menjelaskan tentang pedagogi. Terlebih dahulu kami memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Dwi Agita Sylvia Brutarigan, MPM 2305030074. Dan selanjutnya dengan teman kami. Nama saya Nia Christine Berusinulingga, NPM saya 23050301. Semua, perkenalkan nama saya Stevi Florence Berupranginangin dengan NPM 2305031115. Perkenalkan, nama saya Tista Muranta Bersembiring, NPM 2305030084. Perkenalkan, nama saya Servan Diginti dengan NPM 2305030104. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian pedagogi. Pedagogi adalah ilmu tentang pendidikan dan praktik mengajar yang mencakup teori, metode, dan prinsip untuk membimbing serta mengembangkan peserta didik secara holistik. Bukan hanya menyampaikan materi, tapi juga membentuk kepribadian, karakter, dan potensi mereka menuju kehidupan yang bahagia dan bermakna. Yaitu teori dan metode pembelajaran. Teori dan metode pembelajaran adalah kerangka, konsep, serta langkah untuk memahami cara manusia memperoleh pengetahuan atau peserta didik dalam memperoleh pengetahuan. Dalam teori belajar ada 4. Yang pertama yaitu adalah behaviorisme. Behaviorisme belajar adalah pembentukan perilaku siswa. Yang kedua adalah kognitivisme, ialah pembelajaran mental mahasiswa dan siswa dalam yaitu internal, yaitu berpikir, mengingat, memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu konstruktivisme, ialah proses membangun pengetahuan sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Yang keempat itu ialah humanisti. Humanisti itu ialah memanusiakan manusia, fokus pada potensi, motivasi, dan pengembangan diri individu. Aspek yang ketiga. Nah, aspek yang ketiga itu tentang kurikulum. Kita tahu bahwa kurikulum itu adalah seperangkat rencana, pengaturan, dan pengalaman belajar yang diberikan kepada peserta didik dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kurikulum itu tidak hanya berisi tentang mata pelajaran, tetapi juga berisi pengaturan dan data untuk sekolah yang akan dipenuhi siswa kepada setiap mata pelajaran yang akan dilakukan. Setelah kita mengetahui apa itu kurikulum, kita akan memasuki 4 komponen kurikulum. Nah, yang pertama itu adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu apa yang akan dicapai oleh peserta didik dengan dia memasuki kelas tersebut. Itu biasanya dilakukan dari awal mata pelajaran. Nah, yang kedua itu isi atau materi pelajaran. Itu baru dikatakan dengan mapel atau mata pelajaran yang berisi seperti pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik selama setahun penuh. Yang ketiga itu metode atau proses pembelajaran. Itu dikatakan cara guru mengajar, bagaimana guru mengajar kepada siswa. Di situ juga harus tercatat di dalam kurikulum tersebut, atau bisa dikatakan dengan diskusi, proyek atau eksperimen dan lain-lain yang akan diberikan guru kepada siswanya. Yang keempat itu evaluasi atau penilaian. Nah, itu biasanya dikatakan dengan evaluasi atau tahap terakhir. Itu cara menilai keberhasilan belajar seperti tes portofolio, observasi, dan penilaian proyek. Nah, itu dia keempat aspek dari kurikulum. Oke, di sini kita akan mencari tahu apa itu manajemen kelas. Nah, manajemen kelas itu adalah proses pengaturan, peorganisasian di dalam pengendalian seluruh kegiatan di dalam kelas untuk menciptakan situasi belajar yang efektif, tertib, dan kondusif, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Manajemen kelas tidak hanya mengatur tempat duduk, tetapi juga pengaturan perilaku siswa, membangun hubungan positif antara guru dan siswa. Nah, di sini juga teman-teman ada 4 tujuan dari manajemen kelas. Yang pertama itu menciptakan suasana kelas yang tertib dan menyenangkan. Yang kedua itu mengoptimalkan proses pembelajaran sehingga belajar semakin meningkat. Yang ketiga itu mengatasi gangguan atau masalah yang terjadi pada siswa di saat kelas. Yang keempat itu mendorong kedisiplinan, motivasi, dan interaksi positif antara siswa. Yaitu evaluasi. Seperti yang kita ketahui, evaluasi dalam pedagogi yaitu proses mengumpulkan, mengelola, menafsirkan informasi untuk mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik. Evaluasi digunakan untuk menilai pengetahuan, sikap, serta sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang keenam yaitu komunikasi. Seperti yang kita ketahui, komunikasi dalam pedagogi adalah suatu penyampaian pesan penting dalam pembelajaran secara efektif dan antara guru dan peserta didik, baik secara verbal maupun non-verbal, sehingga tercipta interaksi yang bermakna dan membantu siswa memahami materi dengan lebih baik.
Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pedagogi, yaitu adalah 1. Memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia adalah upaya memperlakukan setiap individu secara bermartabat, adil, dan menghargai hak asasi yang utuh, memiliki akal, perasaan, dan moral, bukan semata-mata sebagai objek. Yang kedua yaitu mengembangkan potensi. Mengembangkan potensi adalah proses membina, melatih, memfasilitasi kemampuan yang dimiliki seseorang agar dapat tumbuh secara optimal, baik potensi intelektual, emosional, spiritual maupun keterampilan. Mengembangkan potensi adalah proses membina, melatih, dan memfasilitasi kemampuan yang dimiliki oleh seseorang agar dapat bertumbuh secara spiritual, emosional, maupun keterampilan hidup. Dan pendidikan bertujuan untuk memperlakukan peserta didik sebagai manusia seutuhnya, sekaligus membantu mereka bertumbuh dan berkembang sesuai potensi terbaik yang memiliki nilai. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pedagogi yang ketiga, yaitu adalah dalam pedagogi melatih kemandirian, berarti mendidik siswa agar mampu belajar secara mandiri, mengambil bagian sendiri, inisiatif sendiri, dan bertanggung jawab dan menyelesaikan masalah sendiri, selalu bergantung pada tidak selalu bergantung kepada orang lain. Nah, Keempat, yaitu tentang melatih kemandirian. Melatih kemandirian adalah proses sistematis untuk mengembangkan kemampuan peserta didik agar mampu mengelola diri sendiri, berinisiatif, memecahkan masalah dan bertanggung jawab atas tindakan serta pembelajaran mereka tanpa bergantung secara berlebihan kepada orang lain. di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan pedagogi dan pedagogi. Pedagogi adalah ilmu pendidikan yang mempelajari tentang mengapa dan bagaimana. Pendidikan seharusnya dilakukan untuk memahami pembelajaran dan hakikat manusia dan tujuan pembelajaran atau teori dan Tentang landasan. perbedaan pedagogi dan pedagogi, setelah tadi jelaskan teman saya apa itu pedagogi di sini saya akan menjelaskan pedagogi. Pedagogi itu lebih fokus pada praktik pengajaran itu sendiri, yaitu tentang strategi dan metode konkret yang digunakan dalam mengajar atau ilmu dan seni mengajar. Saya akan menyampaikan kesimpulan pedagogi adalah ilmu dan sekaligus praktik mendidik yang berfokus pada bagaimana guru membimbing, mengajar, dan membentuk peserta didik secara optimal sesuai dengan perkembangan pedagogi, menekankan penerapan teori pendidikan dan dalam tindakan nyata seperti penggunaan metode mengajar, pengolahan kelas, serta pembinaan moral. Sekian materi pedagogik dari kami kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih.